Halo, kembali lagi di Auto Friend. Ya, mudah-mudahan Anda belum bosan dengan segala macam review dan perbandingan dari Wuling Almas ini. Karena memang mobil ini begitu fenomenal dari segi harga yang dalam tanda kutip murah. Maka di sini kami akan mencoba untuk membandingkan dengan mobil yang menurut beberapa orang mahal dan memang mahal, yaitu Toyota All New CHR, SUV kompak keluaran Toyota dengan mesin 1800 cc non turbo atau natural aspirated, yang pada bulan Maret tahun 2019 ini harga sudah mencapai 502 juta. Namun sebelumnya, seperti biasanya, kami akan sangat berterima kasih apabila Anda meluangkan waktu sejenak untuk membantu kami mengembangkan channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah mensubscribe pada channel kami ini, karena subscribe itu gratis dan sangat bermanfaat bagi kami. Baik, kita mulai saja perbandingan kita pada kesempatan kali ini. Walaupun sebenarnya kedua mobil ini menempati kelas yang berbeda, yaitu yang satu yaitu Wuling Almas adalah merupakan mobil termasuk kategori medium SUV, berhadapan langsung dengan Honda CR-V dan Nissan X-Trail. Sementara Toyota CHR secara teknis dan dimensi dia berhadapan langsung dengan small SUV, yaitu Honda HR-V dan juga Nissan Juke. Karena apabila kita lihat dari segi dimensinya saja, sudah terlihat dengan jelas bahwa Wuling Almas jauh lebih besar dan bongsor dengan panjang yang lebih panjang 29 cm. Walaupun Almas memiliki kubikasi mesin yang lebih kecil yaitu 1500 cc, namun sudah dibekali dengan turbo sehingga menghasilkan output yang setara dengan Toyota CHR non turbo atau natural aspirated 1800 cc sebesar 141 horsepower. Dilihat dari teknologi headlamp yang digunakan, Wuling Almas sudah mengantongi sedikit kemenangan, yaitu bahwa lampu dekat dan lampu jauhnya sudah menggunakan LED, sementara Toyota CHR masih menggunakan boh lampu untuk lampu headlampnya. Walaupun keduanya sudah menggunakan teknologi proyektor. Apabila dari sisi eksterior secara keseluruhan, Toyota CHR ini adalah merupakan small SUV dengan tampilan agresif yang luar biasa, dinamis dan sporty. Terlihat benar-benar seperti mobil konsep yang langsung masuk kepada jalur produksi. Desain depannya menggunakan grill yang minimalis di bagian atas, sehingga mengesankan mobil ini adalah mobil masa depan dengan teknologi listrik, padahal grillnya sendiri yang besar terdapat di bagian bawah. Dengan bentuk lampu headlamp yang sipit meruncing ke depan dan ke belakang, semakin menambah unsur kegagahan dan kekarangan pada mobil Toyota CHR ini. Sehingga mobil ini sangat cocok bagi Anda yang mengedepankan image sebagai sesosok pribadi yang lincah, agresif dan dinamis. Dimana ini adalah merupakan sebuah lompatan desain dari Toyota yang biasanya cenderung lebih konservatif dan elegan. Untuk fitur-fitur keselamatannya, kedua mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lengkap layaknya sebuah mobil yang berharga mahal dan kelas tinggi. Sistem pengereman ABS, EBD brake assist, vehicle stability control, electronic parking brake dan electronic hold brake system, keyless entry dan start stop engine button, dan juga tire pressure monitoring system. Ukuran ban kedua mobil ini sama, yaitu 21560R17. Namun Wuling Almas lebih unggul dengan desainnya yang sudah menganut gaya desain dua warna atau two-tone. Sementara yang sangat mengherankan dari desain velg Toyota All New CHR ini adalah di mobil dengan harga semahal ini masih menggunakan velg dengan satu warna atau single tone yang biasa diaplikasikan kepada LMPV tipe yang bawah dengan harga kurang dari separuhnya, di mana tampilan velgnya benar-benar tidak menunjang penampilan eksterior dari samping secara keseluruhan, di mana siluet dari mobil ini begitu luar biasa agresif, begitu luar biasa sporty, dinamis. Kami tidak ingin berlama-lama melihat velg mobil ini, tapi entah kenapa video editor kami justru memberikan kesempatan berlama-lama bagi Anda untuk mengamati detail dari velg mobil ini. Demikian juga dengan detail-detail lainnya, misalnya detail spion, detail pembuka pintu yang terlihat biasa saja. Sementara desain side body molding di bagian bawah berhasil memberikan kesan sporty bagi mobil ini yang terlihat seperti memiliki ground clearance yang tinggi seperti mobil-mobil konsep, yaitu mobil sporty nan kencang dengan ground clearance yang tinggi. Kemudian ada sedikit lagi ganjalan, yaitu desain pembuka pintu belakang di mana terbuat dari ornamen yang serba mengkotak dan lurus, seperti tidak sesuai dengan aura desain secara keseluruhan yang serba melengkung dan dinamis. Namun semuanya terbayar ketika kita melihat desain belakangnya yang begitu keren, begitu bagus, begitu sporty. Seperti klaim dari Toyota bahwa mobil ini akan membangkitkan emosional atau gairah berkendara yang luar biasa. Sementara Almas tampil dengan garis-garis dominan lurus yang menimbulkan kesan gagah, kuat dan berotot.
seperti layaknya sebuah SUV sejati. Apabila dilihat dari bentuk dan struktur bodinya, maka terlihat dengan jelas bahwa Toyota All New CHR memiliki pengendalian yang lebih bagus dan lebih lincah di jalan-jalan perkotaan, sementara untuk Wuling Almaz lebih memiliki kemampuan off-road yang lebih baik di jalan yang tidak terlalu bagus. Apalagi dengan data di atas kertas bahwa Wuling Almaz memiliki torsi yang jauh lebih besar, yaitu mencapai 250 Nm. Tentu saja sangat nikmat untuk diajak melewati jalan-jalan baik off-road maupun di jalan-jalan halus dengan menggunakan percepatan stop and go ataupun kecepatan rendah ke menengah. Jadi memang kedua mobil ini memiliki arah desain gaya yang berbeda serta fungsional yang berbeda, walaupun memiliki mesin dengan output yang sama, yaitu 140 horsepower. Dan mari kita sekali lagi memperhatikan detail yang mengagumkan dari desain belakang eksterior dari Toyota All New CHR ini, dengan lampu belakang yang menganga yang mengingatkan kita kepada Honda Civic Turbo, dengan rear upper spoiler yang berada di atas dengan desain yang sangat sporty, dengan menggunakan head mounted stop lamp dengan teknologi LED, antena luar model shark fin yang semakin menambah unsur dan kesan dinamisnya. Ya, memang mobil ini sangat cocok bagi Anda yang doyan untuk mengendarai mobil sendiri dengan mobilitas yang sangat tinggi di daerah perkotaan, dengan gaya dan gengsi yang luar biasa karena Anda sedang mengendarai sebuah mobil berharga setengah miliar lebih. Tapi saran kami adalah untuk lebih baik bagi Anda untuk sebelum mengendarai mobil ini mengganti dengan velg yang lebih agresif lagi, dengan ring yang lebih besar, atau dengan gaya desain yang dua warna yang akan semakin menyempurnakan penampilan mobil ini. Dari samping agak-agak seperti Batmobile bagi Anda yang menyukai karakter Batman. Anda bisa bergaya dengan mobil ini, apalagi dengan warna hitam seperti ini. Perhatikan guratan airflow di samping yang seolah terbelah menuju ke atas dan ke bawah. Lah pokoknya keren lah mobil ini. Kalau kita naik jadi auto keren juga. Tapi ya Anda harus ingat bahwa mobil ini harganya kurang lebih 180 juta lebih mahal dari kompetitornya pada kali ini, yaitu Wuling Almaz. Yuk sekarang kita ke bagian mesinnya. Wuling Almaz dipersenjatai dengan mesin teknologi Chevrolet bertenaga 140 horsepower dengan torsi raksasa yaitu 250 Nm, hasil dari teknologi turbo yang disetting oleh Honeywell dan sudah diusahakan terlihat rapi dengan adanya cover-cover di bagian pinggir-pinggiran seperti ini. Sementara Toyota All New CHR menggunakan mesin 1800 cc dual VVT-i dengan teknologi non-turbo atau naturally aspirated dengan tenaga 141 horsepower dan torsi 174 Nm. Ruang mesin juga terlihat rapi dengan ditutupi oleh cover mesin yang menyiratkan kemewahan dan bagus untuk dilihat-lihat. Di bagian mesin ini Almaz kembali unggul dengan torsi yang lebih besar. Pertarungan berlanjut ke bagian interior. Lingkar kemudi seperti halnya wajib mobil-mobil premium kelas atas yang memiliki harga yang lumayan mahal sudah dari kulit, harus lengkap dengan audio steering switch dan juga lengkap dengan telepon Bluetooth, dan harus ada cruise control di mana semuanya terdapat pada kedua mobil ini. Yang membedakan hanya arah desainnya, apakah dia elegan seperti Almaz ini atau dia futuristik dan sporty seperti pada Toyota All New CHR. Kemudian di bagian meter cluster tampaknya Almaz sedikit lebih unggul karena terdapat MID dengan layar 7 inci. Bagaimana bisa 7 inci? Ternyata 7 inci dihitung dari semua full color kecuali bagian bulatan 2 di tengah itu. Sementara pada Toyota CHR hanya menggunakan MID berukuran 4,2. Juga di cluster tombol di sebelah kanan Almaz lebih unggul dengan adanya tombol kamera 360 derajat dan juga untuk mengatur terang redup pada meter cluster. Dan lagi ada satu kompartemen terbuka di bagian bawah di mana Anda bisa menaruh barang-barang kecil. Pada bagian handle pintu atau bagian door trim, Almaz memberikan nuansa yang berbeda dengan memberikan bentuk dari pemegang pintu yang seolah terbuat dari bentuk 3 dimensi.
Sementara ketika Anda berada di balik kemudi Toyota All New CHR, maka Anda akan merasa seperti berada di sebuah mobil futuristis dan mobil sport dengan gaya desain yang menurut Honda sangat driver oriented, baik dari layout setir maupun layout dashboard secara keseluruhan. Namun layar MID hanya tersedia 4,2 inci yang lebih kecil dari yang disediakan oleh Wuling Almaz, walaupun secara informasi sudah mencukupi. Untuk di bagian door trim, nilai lebih yang coba disajikan oleh Toyota All New CHR adalah warna bernuansa merah kecoklatan yang lumayan mewah dan sporty, bermotif dan bertekstur kotak-kotak yang sangat enak untuk dilihat, dipadu dengan bahan piano black glossy pada sekitaran tombol untuk pengaturan power window di mana sudah all auto pada semua jendelanya, dan juga sedikit aksen aluminium pada bagian pinggir dan juga pada bagian pembuka handle pintunya. Kemudian di bagian samping setir dari Toyota All New CHR ini terdapat tombol start stop engine button, tombol untuk mengatur ketinggian lampu. Namun sayang sekali terdapat 4 slot tombol kosong yang seolah mengatakan bahwa ini bukan tipe termahal dari mobil ini, walaupun Anda sudah mengeluarkan hampir setengah miliar untuk membeli mobil ini. Masuk ke sektor head unit, nampaknya Wuling kembali memetik keunggulan dengan layar multimedia sebesar 10,4 touchscreen yang terintegrasi dengan mobil yang bisa mengatur beberapa macam pengaturan yang ada di mobil. Misalnya untuk pendingin udara juga bisa dilakukan di head unit ini dengan menu-menu yang sangat lengkap, yaitu untuk mengukur tekanan ban atau tire pressure monitor, atau untuk menu dengan pendingin udara di sini sudah diintegrasikan dengan head unit, apakah untuk mengatur arah semburan, suhu dan sebagainya. Tire pressure monitor juga dilengkapi dengan suhu real time dari keempat roda. Pengaturan perangkat audio premium dengan merek Infinity yang disetting oleh Harman, yang terdiri dari 9 buah speaker, yaitu 2 tweeter dan 2 speaker besar di depan, 2 tweeter dan 2 speaker besar di belakang, dan tambahan 1 buah subwoofer yang diletakkan di dalam ban cadangan. Dan juga tampilan dari kamera mundur yang begitu luas dan lega. Dan juga tombol-tombol fisik untuk kembali ke home, tombol-tombol untuk menambah dan mengurangi volume, dan juga tombol defogger untuk kaca. Sedangkan Toyota All New CHR hanya menyajikan layar monitor berukuran 7 inci yang juga banyak dimiliki oleh mobil-mobil dengan harga yang jauh berada di bawahnya. Sementara di bagian konsol tengah, kedua mobil memiliki fasilitas yang lumayan berimbang, dilihat dari 2 buah cup holder, 1 buah konsol tempat penyimpanan di bawah handrest yang terbuat dari kulit asli. Demikian pula untuk sistem transmisi otomatis, kedua mobil sudah memiliki sistem transmisi CVT, namun Almaz sedikit lebih unggul karena terbagi menjadi 8 percepatan Tiptronic yang diatur dari tuas manual yang ada di tuas transmisi. Sementara untuk Toyota All New CHR hanya memiliki 7 pembagian kecepatan virtual. Untuk fitur yang lain lumayan berimbang, yaitu adanya electronic parking brake dan juga electronic hold brake system. Masing-masing juga punya 1 power outlet dan punya 1 slot tombol kosong. Dan juga kedua mobil sama-sama tidak memiliki pedal shift yang seharusnya dimiliki oleh Toyota CHR karena desain dan tampilan serta aura sportinya. Namun sayangnya Toyota CHR pun tidak menyediakan pedal shift pada lingkar kemudinya. Untuk pengaturan kursi, Almaz unggul karena semua sudah menggunakan sistem elektrik. Sementara untuk Toyota CHR hanya elektrik untuk pengaturan lumbar support yang jarang terpakai. Kemudian bagaimana untuk memajukan dan mundurkan kursi pengemudinya? Ternyata tombolnya masih berupa batang yang ada di bawah seperti pada mobil-mobil biasa. Bagian belakang Almaz mendapatkan kisi-kisi AC lengkap dengan soket dan juga tempat penyimpanan, dan juga lantai yang rata yang menunjang untuk kenyamanan bagi penumpang yang berada di tengah, sehingga kakinya tidak perlu terbuka untuk menghindari tonjolan yang berada di lantai tempat Anda duduk ini. Sementara untuk CHR Anda harus puas tidak mendapatkan apa-apa di bagian ini dan masih mendapatkan tonjolan pada lantai yang akan sedikit mengganggu Anda di dalam kenyamanannya duduk di dalamnya. Layout dashboard sebelah kiri sama-sama menggunakan bahan-bahan yang berkualitas kulit dengan jahitan-jahitan asli nuansa aluminium.
Sementara di area ini Toyota CR memberikan nuansa berkendara yang lebih dinamis dan sporty dengan skema driver oriented yang sangat cocok bagi Anda yang memiliki kegemaran untuk mengemudikan mobil sendiri dengan tata layout interior yang seperti sebuah sedan sport. Bahan dan pola jok juga terlihat sporty dengan motif halus kotak-kotak dan juga polos di bagian atas, terbuat dari kulit yang sangat berkesan mahal. Demikian juga dengan bentuknya yang mirip dengan jok semi bucket yang semakin menambah unsur sporty dari mobil ini. Bahan-bahan dashboard kedua mobil sudah dilapisi dengan bahan yang empuk dengan pembukaan yang harusnya sih sudah slow, kan mobil mahal. Ya, mari kita lihat pembukaan lacinya. Ya, sudah slow. Bagaimana dengan Toyota CHR? Ya, ternyata sudah slow juga. Bila kita melihat ke bagian atas, yaitu di tombol cluster, makin terlihat jelas kemenangan dari Almas bahwa di situ sudah terdapat tombol untuk mengatur sunroof dan panoramic roof, karena memang mobil ini tersedia sunroof dan panoramic roof. Kami sangat suka dengan motif merah kotak-kotak bertekstur yang dimiliki oleh CHR ini. Namun apabila kita melihat ke atas, di atas kepala kita di mobil Toyota CHR ini tidak terdapat tombol apa-apa kecuali hanya tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu, karena di mobil ini tidak terdapat sunroof dan panoramic roof. Dan inilah dia panoramic roof berukuran 82 cm yang diklaim oleh Wuling Almas merupakan terbesar di kelasnya. Semakin menambah kebanggaan dan kemewahan dan sensasi berkendara Anda pada malam hari. Ketika Anda malam hari melihat bintang-bintang di angkasa atau pada saat hujan dibuka seperti ini, tentu akan memberikan kesenangan di dalam berkendara. Sementara untuk CHR, sepertinya Anda harus puas dengan kondisi plafon yang polos-polos saja seperti ini. Bagasi untuk Almas tentu saja lebih besar karena Almas ini masih bisa digunakan sebagai mobil dengan 3 baris tempat duduk sebagaimana Chevrolet Captiva di luar negeri. Bahkan di dalamnya Anda akan menemukan sebuah subwoofer yang diletakkan pada ban cadangan. Sementara bagian bagasi dari Toyota CHR juga luas, tapi tidak terlalu tinggi seperti Almas karena bagian belakang dari mobil ini yang sporty sehingga tidak memberikan ruang yang tinggi bagi bagasinya. Dan Anda hanya akan mendapatkan ban cadangan, toolkit, dan juga tempat-tempat penyimpanan kecil seperti mobil pada umumnya. Ada hal yang unik di Toyota CHR ini, bagian door trimnya terdapat cup holder yang diletakkan pada sandaran tangan. Sepertinya ini lumayan menyenangkan untuk dipakai. Demikian juga corak dari warna merah ini yang sangat menarik. Kemudian bagaimana dengan joknya? Wuling Almas terlihat lebih nyaman karena tebal-tebal dan besar-besar ukurannya. Dimungkinkan karena memang dimensi dari mobil ini yang lebih besar dari Toyota CHR, yang tentu saja akan menghasilkan legroom dan headroom yang lebih lega. Di bangku di Almas terdapat handrest yang dilengkapi dengan 2 buah cup holder, di mana ini tidak terdapat pada Toyota CHR. Pola jahitan jok di bagian bawah dari Almas juga terlihat sedikit lebih bervariasi dengan aksen lengkung-lengkung seperti ini yang lumayan berhasil untuk menghasilkan kesan mewah dan elegan. Sementara di Toyota CHR hanya ada 1 jahitan mendatar di bagian bawah, namun memiliki bentuk yang lumayan bagus di bagian atas. Duduk di bagian belakang Toyota CHR, selain pintunya yang kecil sehingga agak sedikit terhalang ketika kita masuk, maka begitu kita masuk di dalamnya Anda mungkin akan merasa sedikit sempit karena
jendela yang kecil karena bentuk mobil ini begitu ramping dan sporty, sehingga mengakibatkan Anda tidak terlalu leluasa untuk melihat ke bagian luar karena jendelanya yang sempit dan agak sedikit lebih tinggi dari posisi kepala Anda. Ya, karena memang mobil ini sepertinya memang dirancang dan diciptakan untuk memberikan emosional berkendara bagi pengemudinya, menghasilkan bentuk yang dinamis dan sporty namun agak sedikit mengorbankan akomodasi penumpang di belakang. Jadi bagaimana kesimpulan kami di dalam perbandingan kali ini? Ya, Toyota CHR begitu menarik, desain luarnya begitu atraktif, begitu dinamis, modern, sporty dan futuristik, dengan menawarkan kemampuan berkendara yang sangat luar biasa, kesenangan berkendara yang tentu saja tidak dimiliki oleh Wuling Almas, tetapi Wuling Almas memiliki kegagahan, memiliki fitur-fitur yang jauh lebih menarik. Namun jangan lupa juga Anda akan mendapatkan sisa dana 180 jutaan apabila Anda meminang Wuling Almas ini, lengkap dengan segala resikonya meminang sebuah mobil dengan pabrikan baru dari negeri tirai bambu. Apabila Anda memiliki pendapat yang berbeda, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Klik tombol subscribe apabila Anda belum, dan like juga untuk dapat memberikan semangat kepada kami untuk kami dapat membuat video yang lebih bagus lagi pada masa yang akan datang. Sampai jumpa.